Di awal film terlihat sebuah penjara bernama Prison Island di Jepang. Terlihat ada sosok landak hitam yang sedang dikurung di sebuah kapsul. Landak ini bernama Shadow. Shadow telah dikurung selama 50 tahun di dalam kapsul tersebut. Di sini kita diperlihatkan juga nih ingatan Shadow yang mempunyai sahabat perempuan di masa lalunya. Namun karena sesuatu hal Shadow terpisah dengan gadis tersebut. Tiba-tiba ada yang meretas sistem pertahanan dari kapsul miliknya Shadow. Hingga penjaga pun panik dan memencet tombol alarm darurat dan memanggil seluruh pasukan. Namun semuanya sia-sia. Shadow telah bangkit dan berhasil mengalahkan seluruh penjaga dan kabur dari pulau tahanan. Di sisi lain diperlihatkan nih ada Tails, Knuckles dan juga si landak biru Sonic yang sedang bersiap untuk balapan lari. Di sana juga ada Tom dan juga Maddie nih yang akan menjadi juri mereka. Dan akhirnya pertarungan balap lari pun dimulai. Awalnya Sonic meremehkan Tails dan juga Knuckles. Namun mereka berdua berhasil menyusul Sonic hingga Sonic akhirnya menggunakan kekuatan super speed miliknya. Yang akhirnya Sonic berhasil sampai di garis finish. Ketika dia merasa sudah menang, tiba-tiba muncullah Tails dan juga Knuckles nih yang berhasil sampai duluan. Di situ Sonic merasa bingung kenapa mereka bisa sampai duluan. Tapi tiba-tiba Sonic sadar bahwa mereka berdua hanyalah sebuah hologram. Setelah itu Sonic langsung bergegas kembali ke camp mereka dan sesampainya di sana Sonic kaget karena Tom dan lainnya menyiapkan pesta hari pertama kali Sonic tinggal di bumi. Yang mana balapan tadi hanyalah pengalihan agar mereka bisa menyiapkan kejutan untuk Sonic. Singkat cerita, Tom mengajak Sonic ke sebuah tempat. Tempat tersebut adalah tempat tinggal pertama Sonic nih ketika dirinya pertama kali sampai di bumi. Di situ Tom menunjukkan lukisan Sonic dengan long claw dan Sonic merasa sangat merindukannya. Di situ juga Tom mengatakan nih Long Claw akan bangga kepada pencapaian Sonic hingga sekarang. Di sisi lain terlihat Shadow yang sudah sampai di Tokyo. Dia kaget melihat dirinya berada di tahun 2024 di mana dirinya sudah dikurung nih selama 50 tahun. Tiba-tiba datanglah seluruh pasukan untuk menangkap Shadow dan juga Shadow siap nih melawan mereka semua. Kembali ke camp Sonic nih, mereka yang sedang duduk santai malam kaget karena tiba-tiba ada helikopter yang mendekat ke camp mereka. Di situ terlihat ada pemimpin pasukan bernama Direktur Rockwell. Dia mengatakan ada landak hitam bernama Shadow yang sedang mengacau di kota Tokyo. Sehingga mereka membutuhkan bantuan tim Sonic nih untuk menghalau Shadow. Singkat cerita mereka sampai nih di Tokyo dan terjun dari pesawat. Di sana sudah terjadi kekacauan akibat Shadow dan tiba-tiba Shadow pun muncul nih di hadapan mereka. Sonic dan lainnya kaget nih, Shadow sangat mirip dengan Sonic. Awalnya Sonic mengajak Shadow untuk berbicara baik-baik namun dia menolak. Sehingga pertempuran mereka pun terjadi. Ternyata kekuatan Shadow sangat overpower dan melebihi kecepatannya Sonic sehingga mereka kesulitan untuk melawannya. Setelah itu Shadow pun pergi nih menggunakan motor. Di situ Sonic pun mengejarnya. Sampai pukulan pamungkas kedua landak ini membuat seisi kota Tokyo padam listrik. Singkat cerita, Sonic terbangun dari pingsannya dan sudah dalam keadaan terborgol. Sementara Shadow pergi melarikan diri. Di situ mereka pergi ke sebuah kafe para bocil untuk mendapatkan sebuah informasi Shadow dari seseorang. Yang lucunya di sana Tails disangka sebagai detektif Pikachu. Yes, he is. Setelah itu seseorang datang nih bernama Commander Walters. Dia menceritakan kepada Sonic dan lainnya tentang masa lalunya Shadow, di mana Shadow sama seperti Sonic, namun dia datang dengan penuh rasa sakit dan kekecewaan. Yang mana dulu ada sebuah batu langit nih yang jatuh ke bumi. Di dalam batu itu terdapat Shadow. Singkat cerita, para ilmuwan yang tahu Shadow memiliki kekuatan bernama Chaos Energy, memanfaatkannya untuk daya energi bumi tanpa batas. Namun karena terlalu overpower, kekuatannya Shadow menjadi sangat berbahaya hingga meledakkan seluruh laboratorium. Namun di situ terlihat pemimpin Project Shadow ditangkap nih atas kejadian tersebut. Sementara Shadow terpaksa dikurung dalam sebuah tabung energi. Tiba-tiba datanglah para drone asing nih yang menyerang mereka semua.
Mereka semua kaget, ternyata itu semua adalah Eggdron, yang mana Tails mengatakan itu semua mustahil karena Dr. Eggman harusnya sudah tewas. Di situ datanglah seseorang bermotor nih dan menghancurkan seluruh drone. Setelah itu dia pergi. Sonic melihat Commander Walters yang terkapar menolongnya. Di situ Commander Walters memberikan sebuah kunci untuk mengaktifkan senjata paling overpower yang bisa menghancurkan bumi. Kemudian terlihat Rockwells yang menghampiri Commander Walters mencari kunci tersebut nih, namun tidak ada dan menemukan foto mereka, sehingga Rockwells akan mencari keberadaannya Sonic dan kawan-kawan. Singkat cerita, Sonic berhasil mengejar pengendara motor yang ternyata dia adalah Agen Stone, asistennya Dr. Eggman. Why are you here? Di mana ternyata Dr. Eggman ini masih hidup dan selamat dari kejadian di film sebelumnya yang tentunya membuat Sonic dan lainnya kaget. Agen Stone mengatakan ada seseorang yang menggunakan teknologi Dr. Eggman, sehingga Dr. Eggman mencari tahu nih dan melacak siapa yang telah menggunakan teknologinya itu. Melihat tujuannya sama seperti Sonic, Sonic mengajak Dr. Eggman untuk bergabung dalam timnya. Dr. Eggman setuju nih dengan syarat Sonic harus memberikan satu helai bulunya kepada Dr. Eggman. Di sisi lain, Shadow mengunjungi laboratorium di mana dulu dia berasal, mengenang masa lalunya ketika berkenalan dengan sang gadis nih yang bernama Maria. Singkat cerita, mereka berdua bersahabat, walaupun Shadow tidak tahu dirinya mempunyai rumah atau tidak. Di situ Maria tetap menganggap bumi adalah rumah bagi Shadow. Shadow juga bertanya nih kepada Maria, apakah Maria merasa Shadow berbahaya baginya? Karena semua ilmuwan dan orang-orang melihat dirinya sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Namun bagi Maria, Shadow sama sekali tidak berbahaya baginya, dan dia menganggap Shadow adalah sahabat yang sangat baik untuknya. Tiba-tiba muncullah seseorang yang ternyata itu adalah profesor, pemimpin lab yang dulunya ditangkap. Di situ profesor mengajak Shadow untuk balas dendam. Di sisi lain, Sonic dan Dr. Eggman sampai nih di laboratorium. Ketika masuk ke dalam, terlihat Knuckles pura-pura berani namun sangat penakut. Akhirnya Eggman menemukan drone-nya nih dan juga bertemu dengan profesor yang ternyata dia adalah kakek dari Dr. Eggman. It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? Profesor mengatakan Dr. Eggman datang ke sana sesuai dengan rencananya dan mengajak untuk bekerja sama dalam mengaktifkan senjata super penghancur bumi. Sementara itu Sonic, Tails dan juga Knuckles diikat nih dan kaget melihat dua profesor botak yang sangat mirip. Di situ Sonic juga menyadari nih bahwa Profesor Geralt Robotnik adalah pemimpin dari para ilmuwan di lab yang meledak. Di situ Shadow mengambil kunci pengaktif senjata super yang diperlihatkan oleh Prof. Geralt. Dia menceritakan nih selama di penjara dia membuat rancangan, dan dengan adanya orang dalam, pesawat sekaligus senjata penghancur bumi itu berhasil diciptakan. Namun senjata itu bisa aktif harus dengan mengumpulkan dua kunci. Setelah itu mereka pergi nih meninggalkan Sonic dan lainnya. Di situ juga Shadow menggunakan kekuatannya membuat sebuah black hole yang akan menghisap apapun. Yang untungnya mereka berhasil nih menciptakan portal menggunakan cincin dan pergi ke rumah Tom dan juga Maddie. Akhirnya mereka semua merencanakan untuk pergi nih masuk ke markas Gun untuk mengambil kunci senjata penghancur yang kedua. Namun itu semua tidak mudah, karena markas Gun memiliki shield yang tidak bisa ditembus sembarangan, bahkan dengan kecepatan dari Sonic sekalipun. Mendengar hal itu, Maddie memberikan saran nih dengan cara Sonic menggunakan batu emerald agar menjadi God Sonic. Namun Sonic sudah berjanji nih tidak akan pernah menggunakan kekuatan terlarang itu lagi, dan satu-satunya yang tahu keberadaan batu emerald itu sekarang hanyalah Knuckles. Sehingga rencana mereka dengan cara Tom dan Maddie menyamar nih dengan alat perubahan dan menyelinap masuk ke dalam server dan mencolokkan USB agar Tails bisa membuka shield pertahanan agar Sonic bisa masuk. Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor sudah sampai duluan nih di London, markas Gun. Sementara itu, Sonic, Knuckles dan juga Tails sudah berada di titik tugas masing-masing, dan Tom dan Maddie sudah menyamar menjadi petugas petinggi dari markas Gun. Singkat cerita, penyamaran mereka berhasil dan bisa masuk tanpa ketahuan dan mencolokkan USB ke server utama. Namun ternyata di situ bukan hanya USB mereka nih yang menancap di server.
ternyata USB Dr. Eggman sudah duluan tertancap, yang menandakan mereka sudah berhasil masuk duluan untuk mengambil kunci senjata penghancur. Ketika Tails membuka shield pertahanan, Shadow dan juga agen Stun yang sedang berada di gorong-gorong terbawa arus dan menenggelamkan pesawat mereka. Di sisi lain, Dr. Eggman dan juga Profesor dengan mudah melewati ruang sensor laser karena baju buatan anti laser yang diciptakan oleh Dr. Eggman. Sementara itu, Sonic langsung bergegas lari secepatnya nih menuju ke markas Gun. George, the other one. Loud American, come a cup of tea. Ya, akhirnya Sonic berhasil masuk dan menuju ke ruang kunci berada. Namun sayangnya mereka bertiga malah terjebak jebakan gravitasi yang disiapkan oleh Rockwell dan dia mengambil kunci tersebut. Di sana Tom, Maddie dan juga Tails juga berhasil ditangkap. Walaupun begitu, Sonic mempunyai plan B nih, yaitu menyuruh Knuckles untuk meninju shield pertahanan dan masuk ke dalam. Karena kecerobohannya, semua orang di dalam sana terjebak dengan mode gravitasi. Ha! See how you... Tails, can you? Hingga reruntuhan jatuh tepat di atas Tom. Dan di situ Sonic berhasil menyelamatkannya. Karena kekuatannya Sonic, mode gravitasi berhasil dimatikan. Namun di situ kunci senjata penghancur berhasil direbut oleh Rockwell dan kabur dari sana. Di tengah jalan, Rockwell bertemu dengan Commander Walters yang meminta kuncinya dikembalikan kepadanya. Namun di situ Shadow muncul dan memukul dan merebut kuncinya. Yang ternyata itu bukanlah Commander Walters, melainkan Tom yang menyamar. Melihat itu Sonic sangat sedih nih melihat keadaannya Tom. Singkat cerita, Dr. Eggman dan juga Profesor berhasil nih mendapatkan kunci kedua yang diberikan oleh Shadow. Di situ Profesor juga menyiapkan baju canggih nih untuk mereka berdua. Akhirnya mereka berdua mengaktifkan senjata penghancur bersama-sama. Di sisi lain, Sonic yang sangat marah melihat Tom terluka karena Shadow. Dia meminta kepada Knuckles untuk memberitahu di mana keberadaan batu Emerald agar dirinya mendapatkan kekuatan God Sonic. Yang ternyata batu Emerald berada bersama dengan Wade. Singkat cerita, Sonic langsung mengambilnya dan berubah menjadi God Sonic. Di situ Sonic langsung mengejar kapal penghancur keluar angkasa nih. Sementara itu, Profesor Geralt mengatakan kepada Shadow untuk memulai pengaktifan kekuatan Chaos Energi miliknya. Dia juga sempat mengingat kenangan sedih di masa lalunya bersama dengan Maria. Yang ternyata penyebab ledakan lab diakibatkan oleh tembakan petugas yang tidak sengaja mengenai tabung Chaos Energi, sehingga menyebabkan ledakan yang luar biasa dan menewaskan Maria. Karena hal itulah Shadow mempunyai rasa sakit dan dendam yang luar biasa. Akhirnya senjata penghancur berhasil diaktifkan dengan kekuatan Chaos Energi milik Shadow. Di situ Profesor Geralt juga mengatakan nih, dengan core energi yang diciptakan oleh Chaos Energi bisa membuat satu bumi hancur, bahkan termasuk mereka berdua. Mendengar itu semua Dr. Eggman kaget. Dia mengira kakinya itu hanya ingin menguasai dunia dengan senjata penghancur tersebut. Tiba-tiba Sonic datang nih dengan kekuatan God Sonic supernya. Di situ dengan satu pukulan telak, Shadow berhasil mengeluarkan seluruh batu Emerald dari tubuhnya Sonic dan mencoba mengambilnya. Ya, akhirnya mereka berdua sama-sama mengaktifkan kekuatan God milik mereka. Dan pertempuran pun dimulai nih. Sementara itu, Dr. Eggman mencoba menghentikan apa yang telah diperbuat oleh kakeknya. Di sisi lain, Sonic yang akan menghabiskan Shadow mengingat kembali nih nasihat dari Tom bahwa Sonic adalah landak yang baik dan tidak menyakiti siapapun. What are you doing? Yang mana Sonic tersadar bahwa balas dendam bukanlah jati diri yang sebenarnya. Di situ juga Sonic menyadarkan Shadow nih bahwa dendam yang ia rasakan bukan yang Maria mau dari dirinya. Karena Maria yakin bahwa Shadow adalah anak yang baik dan cintanya selalu dikenang sampai kapanpun. Perkataan Sonic itu membuat Shadow tersadar dan akhirnya mereka bekerja sama nih untuk menghentikan senjata penghancur dengan God Mode milik mereka. Sementara itu Dr. Eggman yang terpojok akan dijatuhkan keluar angkasa oleh kakeknya sendiri.
Namun di situ Tails dan juga Knuckles menyelamatkan Dr. Eggman dan menyerang balik. Walaupun Profesor Gerald sudah tewas, mereka semua harus tetap menghentikan senjata penghancur yang akan menembak ke bumi. Di situ Sonic dan Shadow berusaha untuk menghentikannya. Someone mind shutting down the shot. Dengan bantuan Dr. Eggman dan juga Tails, pesawat berhasil dibelokkan dan tidak mengenai bumi, melainkan mengenai bulan. Di situ mereka melihat Sonic yang pingsan dan melayang menuju bumi, sehingga Tails dan Knuckles berniat menggunakan cincin portal terakhir mereka nih untuk menyelamatkan Sonic. Sementara itu, karena core energi terlalu over dan akan meledak, yang mana dampak radiasi ledakannya akan tetap menghancurkan permukaan bumi. Di situ Dr. Eggman dan juga Shadow akan berkorban nih, karena mereka akan berbuat kebaikan terakhir mereka di dalam hidup mereka. Stone. No. A sicker friend. Sementara itu, Sonic dan lainnya berhasil selamat berkat cincin portal. Sonic, Tails, Knuckles merasa sedih, Shadow mengorbankan dirinya, dan Sonic juga meminta maaf karena keegoisannya dan dendamnya. Dia terpaksa menggunakan batu emerald dan hancur bersama dengan Shadow. Di akhir film, mereka semua mengadakan camp lagi nih, dan kali ini mereka benar-benar mengadakan balapan lari yang sesungguhnya. And away out. Alright, boys. Di kredit scene kita diperlihatkan nih Sonic yang terlalu over berlari hingga berada di suatu tempat, di mana di situ dia dikepung oleh robot misterius yang menyerupai dirinya. Dan yang mengejutkannya lagi, ada sesosok landak berwarna pink yang menyelamatkannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.